Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Munir Fajriya selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih. Perkenalkan, nama saya Saiful Arif, saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya memberikan tugas ujian akhir sekolah, ujian akhir semester, mohon maaf, yaitu membuat video tentang salah satu materi Fikih yang pada sore hari ini saya bawakan, yaitu al-hajatu tunazalu manzilah al-darurah amah kanas au khassah, yang artinya hajat itu didudukan pada keadaan yang darurat baik umum maupun khusus. Kemudian dasar kaidahnya yang pertama itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi famanitur ghairu baghi wala adin fala isma alaih, yang artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakainya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kemudian ada dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi famanitur fi makhossatin ghairu mutajanifin li ismin, yang artinya maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Kemudian ada juga dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi famanitur ghairu baghi wala adin. Jadi tidak berbeda dengan tadi surat Al-Baqarah, yang artinya siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi wala tumsikuhunna dirara litaqtadu, yang artinya janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Terdapat pula dalam hadis Rasulullah SAW riwayat dari Ahmad bin Hanbal bin Ibnu Abbas la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahagiakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Kemudian yang dimaksud dengan darurat adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum karena adanya bahaya, seperti melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan terpaksa. Apabila orang tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, itu akan timbul bahaya atau pada dirinya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan hajat adalah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang semestinya berlaku karena adanya kesulitan dan kesukaran, atau seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum yang semestinya itu karena untuk menghindari kesukaran dan kesulitan, bukan karena menghindari bahaya seperti pada keadaan darurat. Adapun yang dimaksud dengan amah adalah bahwa kebutuhan itu meliputi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan yang dimaksud khassah adalah kebutuhan bagi suatu golongan atau kelompok tertentu. Dengan melihat penjelasan di atas, maka perbedaan yang mendasar dalam membedakan antara keadaan yang dalam tahapan hajat atau keadaan yang sudah pada tahap darurat. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari terpenuhinya sesuatu. Apabila efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan hajat. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan darurat. Kemudian dapat kita ketahui bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada hal yang darurat saja, tetapi terdapat pula pada yang hajat. Atau dengan kata lain, bahwa keringanan itu dibolehkan adanya pada yang hajat sebagaimana dibolehkan pada yang darurat. Kemudian implementasi dari kuwait fikih muamalah itu, hajat itu didudukan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Yang pertama ada pada dasarnya jual beli hanya dibolehkan atau dianggap sah apabila rukun dan syarat jual beli itu telah sempurna. Di antaranya adalah barang yang diperjualbelikan itu telah terwujud. Tanpa suatu alasan yang bersifat darurat, tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum. Namun untuk keluasaan hidup dan atau untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran, diadakanlah keringanan dalam jual beli, yaitu dengan membolehkan sah jual beli meskipun barang atau objek belum terwujud, seperti jual beli salam. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga kebutuhan orang banyak dalam menghindari spekulasi para pedagang,
maka pemerintah dibolehkan membatasi atau menetapkan harga barang-barang pokok yang diperjualbelikan, meski sebenarnya tindakan pemerintah itu membuat kerugian pihak-pihak tertentu. Yang ketiga itu ada laki-laki diperkenankan berhadapan dengan muka perempuan yang bukan mahramnya untuk pergaulan hidup sehari-hari dalam bermuamalah. Mungkin itu contoh kaidah fikih dalam bermuamalah, dan cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Pasti banyak tutur kata ataupun dalam pelafalan ayat-ayat yang tidak sesuai, mohon maaf. Mungkin bisa diberikan kritik atau saran di komentar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.